Halo semuanya, perkenalkan nama saya Waki Ananda, saya merupakan fresh graduate dari Telkom University jurusan Teknik Industri. Motivasi saya untuk mengikuti Digital Internship Telkom adalah karena Telkom Indonesia merupakan salah satu perusahaan besar dari badan usaha milik negara yang telah malam melintang di jaringan telekomunikasi. Bayangkan saja, dari Sabang sampai Merauke, semua bisa terhubung karena jaringan telekomunikasi. Dan penyedia jaringan telekomunikasi terbesar adalah Telkom Indonesia. Jadi aku sangat semangat dan ingin berkontribusi menjadi bagian dari Telkom Indonesia. Aku berkomitmen untuk bisa bekerja secara sungguh-sungguh dengan moral dan akhlak yang sehat dan juga tentunya akan menimba segala tanggung jawab dengan sebaik mungkin. Untuk saat ini keseharianku membantu tetehku untuk berjualan makanan dan minuman, dan selain itu juga aku sedang mempersiapkan diri juga untuk mengikuti pelatihan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Selama saya menjadi mahasiswa di Telkom University, saya banyak memegang beberapa case ataupun juga project, dan project tersebut salah satunya adalah saya menjadi bagian dari staff konsultan untuk melakukan perbaikan proses bisnis pada suatu perusahaan terkait dengan SOP yang dilandaskan pada ISO 45001-2018 terkait dengan SMK 3. Di saat itu, project ini akan berlangsung selama 6 bulan ataupun 1 semester, dan juga project ini kita akan lebih fokus pada perbaikan-perbaikan terkait dengan proses bisnisnya. Tahap-tahapannya tentunya dari mulai mengidentifikasi kegiatan ataupun aktivitas operasional pada saat itu, lalu bagaimana kita menyamakan aktivitas-aktivitas tersebut, mana saja yang dikategorikan sebagai kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan value added, lalu juga kita nanti akan sesuaikan sesuai dengan pedoman pada ISO 45001. Dan tentunya tahapan-tahapan tersebut memerlukan yang namanya diskusi bersama dengan para pekerja dari perusahaan tersebut. Nah, dalam situasi inilah muncul beberapa kendala. Kadang kendala-kendalanya bersifat sangat situasional. Kendala dimulai dari pada saat kita melakukan diskusi. Ketika kita diskusi, di situ saya belajar satu hal. Bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu itu dengan sebaik mungkin agar apa yang kita berikan informasinya itu bisa tersampaikan dan bisa difahami dengan baik oleh sang penerima informasi tersebut. Apalagi mengingat di perusahaan tersebut bukan hanya saja anak-anak muda, namun juga banyak petinggi-petinggi yang juga usianya sudah di atas, itu juga memiliki kemampuan dan juga pemikiran yang berbeda. Sehingga kita perlu dengan sabar untuk bisa memberikan informasi dengan sebaik mungkin dan bisa memberikan pemahaman yang baik. Tentunya kendala-kendala seperti itu bisa kita cegah dan juga bisa kita atasi dengan bagaimana kita mendengarkan segala point of view ataupun pandangan dari mereka semua dalam suatu diskusi terbuka. Di sini kita sangat menghindari diskusi yang hanya bersifat satu orang dengan satu orang, tapi kita lebih fokus pada diskusi secara bersama agar semua pihak bisa mengetahui apa maksud dan tujuan dalam perbaikan proses bisnis ini dan bagaimana output yang nanti akan kita berikan agar nantinya apabila ada kesalahpahaman ataupun ketidaksetujuan dalam pembuatan atau perbaikan proses bisnis itu bisa langsung saat itu juga didiskusikan dan akan diberikan sebuah konklusi ataupun benang merah yang nantinya benang merah itu kita akan ambil disesuaikan pada pedoman dari ISO 45001. Jadinya apabila banyak point of view dari pekerja, itu bisa kita atasi dengan cara kita tarik benang merah sesuai dengan pedoman, sehingga nanti mereka bisa memahami bahwa mengapa kami mengambil kesimpulan seperti itu karena kita punya landasan dan juga punya pedoman. Tidak hanya asal melakukan tarik kesimpulan saja, seperti itu. Dan tentunya pada saat itu kondisi untuk melakukan perubahan itu dan perbaikan bisa terlangsungkan dengan baik karena diskusi yang kita lakukan itu dua arah dan kita mendengarkan juga pendapat-pendapat dari mereka sehingga akhirnya perbaikan bisa kita lakukan dan audit yang dilakukan pada SOP yang telah kami buat itu juga dinyatakan lulus. Jadi kami sangat senang sekali, terutama saya juga menjadi bagian dalam perbaikan tersebut, ikut menjadi senang karena melihat bahwa perbaikan yang kita lakukan membuahkan hasil dan berdampak baik pada perusahaan. Tools-tools yang biasa saya gunakan, terutama ketika kemarin saya melakukan project, itu adalah Microsoft Excel. Karena Microsoft Excel ini digunakan untuk bisa melakukan pemilahan dan juga mengidentifikasikan aktivitas operasional dengan juga dibandingkan pada pedoman pada ISO 45001. Untuk Microsoft Excel sendiri, saya memberikan poin kemampuan saya senilai
7. Dan untuk tools lainnya, saya biasa menggunakan Figma juga untuk bisa melakukan pembuatan mockup terkait dengan website dan lain sebagainya, dan saya memberikan penilaian terhadap kemampuan saya di Figma juga senilai 7. Selain itu juga saya biasa menggunakan Canva untuk melakukan editing, itu saya berikan nilai kepada saya juga bernilai 7. Oke, mungkin untuk itu saja video kita pada hari ini. Terima kasih buat yang nonton. So, thank you very much. See you and goodbye.